Emosi ditujukan dalam senang maupun marah. Baginda Rasulullah, senjata apakah yang terbesar setan itu? Jawab Rasulullah adalah Pak Agus, mungkin atau saya mau menambahkan. Yang pertama, cara mengendalikan marah biar marahnya itu redam. Yang pertama, kalau kita di saat berdiri itu kita duduk, Pak Agus. Jadi kalau marah itu harus duduk. Kalau duduk berarti orang yang kuat itu bukan orang yang menanggulat, ya. Tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan penjelasan, ya, berkaitan dengan hawa nafsu yang sering disampaikan, ya, para pengajar, ya, dalam bidang pendidikan agama Islam hanya 3 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Guru kita Pak Ustadz Andri, yang kami hormati Ketua DKM, yang dirahmatullahi para jamaah yang kami cintai, yang bisa berkumpul kita sholat berjamaah bersama. Tema hari ini mungkin kita akan mengenal tentang emosi. Mungkin kita sudah merasakan semua betapa gimana emosi kita. Apa itu emosi? Emosi adalah luapan perasaan, ya, atau gejolak jiwa yang menimbulkan benturan kepada diri kita. Emosi ditujukan dalam senang maupun marah. Mengapa terjadikan marah? Kita perlu diketahui, marah ini adalah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kenapa ada marah sampai melonjak begini? Marah akan memancing malapetaka kepada diri kita, yang kita akhirnya masuk jerumus ke lubang neraka. Apalagi ya? Nah, marah ini akan menimbulkan dengki, iri, benci, ya, bahkan keretakan. Selanjutnya bisa perpecahan dan perceraian. Yang lebih lagi tajam adalah sampai pembunuhan. Makanya Allah paling benci kepada marah. Allah paling benci sekali sama Rasulnya kepada sifat marah. Hati-hati, ini kita yang harus bisa mengendalikan. Ada sebuah hadis, janganlah marah karena bagimu adalah surga. Mungkin nanti bisa diluruskan oleh Pak Ustadz. Jadi masalah marah ini betul-betul kita harus bisa mengendalikan, karena marah ini hakikatnya lahir dari setan. Jadi marah itu dari setan, ya, marah ini dari setan. Ada kisah sahabatnya Sulaiman bin Uts. Beliau pernah berdampingan dengan Rasulullah, menanyakan ke beliau, wahai Baginda Rasulullah, senjata apakah yang terbesar setan itu? Jawab Rasulullah adalah marah. Sahabat tersebut menanya kembali, Rasulullah, kalau itu senjata terbesarnya setan, apakah ada untuk mengantisipasi dengan
senjata yang terbesar dari setan amarah tersebut ada diam, jaga lisan. Setan berasal dari api dan api bisa dipadamkan dengan air. Segera kita berwudu, lanjut mandi, bersih-bersih. Adakah kalimatnya? Ada. Kalimatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin itu aja mungkin yang kami sampaikan. Kultum singkat ini kurang lebihnya saya mohon maaf karena tidak ada persiapan, hanya kita mengingat kembali betapa ngerinya kalau kita menghumbarkan emosi dan amarah. Nanti akan lebih diperjelas lagi oleh guru kita Ustadz Angri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, mungkin saya mau menambahkan. Yang pertama, cara mengendalikan marah biar marahnya itu redam. Jadi sebelum menjawab pertanyaan Pak Agus, yang pertama kalau kita di saat berdiri itu kita duduk Pak Agus. Jadi kalau marah itu harus duduk. Kalau duduk berarti rebahan. Kalau marah, kalau udah rebahan nggak bisa lagi ya mandi seperti Pak Agus tadi sampaikan. Terus pertanyaan Pak Agus, di saat kita tuh marah sama anak buah Pak Agus misalkan ya, anak buah itu salah dan segala macam. Lah ini hukumnya bagaimana Pak Agus? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Beliau menanyakan kalau marah ke anak buah seperti apa. Ke anak buah tentunya ada trik-trik kita untuk mendidik amarah tersebut supaya tidak menjadikan malapetaka. Dengan cara apa? Dengan satu, menahan diri dulu. Menahan diri, tetap lakukan aturan yang berlaku. Kalau dia memang anak buah kita salah, ya harus ditindak. Dengan cara apa? Ya disesuaikan penindakannya. Yang penting bisa menjaga diri kita dalam amarah tersebut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi la ammaratun bis-su' illa man rahima rabbi, ila akhir ayat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan ya, kalau hafalan hadis di pendidikan Quran ya, itu hadisnya disingkat ya. La taghdab, la taghdab, la taghdab 3 kali ya. Hadisnya dipersingkat agar anak-anak menghafalnya mudah. Ya, dalam hadis yang lain pun Rasulullah SAW bersabda ya, yang artinya orang yang kuat itu bukan orang yang menanggulat. Tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya padahal ia mampu untuk meluapkannya. Kita kembali ke firman Allah, wa ma ubarri'u nafsi la ammaratun bis-su'. Ya. Nafsu amarah ya, itu pasti mengarah kepada kejelekan. Karena Allah sudah jelas bisu ya. Jadi nafsu amarah mengarah kepada kejelekan. Illa marrahima rabbi ya. Jadi nafsu dalam diri kita yang kita tahu cuma ada 3 ya. Ya, yang kita sudah sering pelajari itu ada 3 ya. Nafsu amarah, nafsu lawwamah, dan nafsu mutmainnah ya. Penjelasan ya berkaitan dengan hawa nafsu yang sering disampaikan ya para pengajar ya dalam bidang pendidikan agama Islam hanya 3 saja ya, padahal ada 12. Kenapa hanya 3 saja? Karena intinya hanya yang 3 ini saja ya. Nafsu marah, lawwamah,
dan mutmainnah. Maka dalam ayat tadi yang pertama Allah sebutkan adalah nafsu amarah. Kemudian illa man rahima rabbi itu adalah nafsu mutmainnah. Lantas apa tugas lawamah? Tugas lawamah itu jika manusia yang imannya lemah maka hawa nafsunya yang menang, maka lawamah akan memperkuat nafsu amarahnya. Sebaliknya ya, jika ia orang beriman imannya kuat ya, maka yang menang adalah nafsu mutmainnah, maka lawamah akan memperkuat nafsu mutmainnah. Ya, memang tadi sudah disebutkan ya beberapa hal yang bisa meredam nafsu amarah. Tapi yang paling penting ya kembali ke diri kita ya. Jika kita mampu seperti yang Rasul sabdakan ya, ingin menjadi orang yang kuat adalah yang mampu menahan amarah ya, yang padahal ia mampu untuk meluapkannya sulit-sulit ya. Makanya betul berasal dari syaitan ya. Itu salah satu ya pintu masuknya syaitan kepada diri kita, yaitu dari amarah ya. Makanya Rasulullah SAW dalam hal mendidik ya kaum muslimin saat itu seperti ini dipertanyakan Pak Imam ya, jika itu kepada anak Umar bagaimana ya, Sayyidina Umar, siapa yang tidak kenal Sayyidina Umar ya, tegas karena marah beliau adalah tujuannya mendidik. Jadi ada marah yang berakibat tidak baik disampaikan Pak Agus tadi ya, nah, tapi ada marah yang sifatnya untuk mendidik ya, makanya itu dicontohkan Rasulullah SAW ya. Seperti Sayyidina Umar pun mengikuti Rasulullah ketika meluruskan saf salat ya, itu menggunakan pedang. Itu Sayyidina Umar, karena sholat itu harus apa? Sawwu sufufakum, lurus dan rapatkan. Itu bagian dari kesempurnaan sholat ya. Jadi jika sholatnya ada yang tidak lurus ya, maka kena tusukan pedangnya Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi tujuannya tadi ya, mendidik agar kaum muslimin lebih disiplin ya. Jadi ada kalanya marah itu tidak dibolehkan jika bertujuan tidak baik, tapi ada kalanya itu dianjurkan untuk membantu di disiplin ya. Dalam syariat Islam ya sebetulnya sudah diajarkan disiplin waktu. Begitu adzan berkumandang kita sudah siap-siap untuk sholat ya. Kemudian ketika kita berpuasa bulan suci Ramadan ya, padahal biasanya siang hari kita makan, diajarkan disiplin. Makanya nanti nunggu adzan maghrib ya, dan seterusnya. Maka dari itu yang kita harus pahami adalah mencontoh Rasulullah SAW dalam berakhlakul karimah, karena tadi bagian dari akhlak ya. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang dimintakan Rasulullah SAW. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair. Ini dalilnya ya. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair. Surat Al-Imran surat ketiga ayat 104 ya. Yud'auna ilal khair ya, kita harus selalu mengajak kepada kebaikan. Apa itu yang kita harus ajak kebaikan? Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak kepada yang ma'ruf. Apa itu yang ma'ruf? Perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran. Apa itu mungkar? Ya, setiap amalan yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tugas kita di situ ya. Jadi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya. Kita ajak orang-orang untuk beramal yang mendekatkan diri kepada Allah dan mengajarkan kepada kaum muslimin untuk menjauhi hal-hal yang mungkar, itu menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tadi disampaikan Pak Agus Sahara ya. Semoga kita bisa ya
mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebelum tutup dengan salam, semoga yang hadir di sini ya Allah berikan sehat wal afiat. Semoga Allah berikan berkah umur, Allah berikan berkah ilmu, Allah berikan berkah rizki. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.